Halo semuanya, balik lagi di Diagnosa, Dialog Opini Mahasiswa. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak ngobrol-ngobrol seru di Diagnosa ini, karena agak-agak padat ternyata jadwal perkuliahan di akhir-akhir semester ini. Apa kabar semuanya? I hope you are doing well, karena di masa pandemi yang tidak kunjung berakhir, aku harap sih semua kita masih dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa untuk jaga protokol kesehatannya. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, karena hari ini kita punya special guest yang cukup keren lah, pasti satu psikologi udah nggak asing lagi dengan guest kita hari ini yang bakal ngebahas tentang produktivitas, kesibukan, dan tips-tips seru yang bisa kita ambil sama-sama deh hikmahnya gitu ya. Nah, kita langsung aja, please welcome our special guest, Miki. Halo semuanya. Gimana Mik, apa kabar? Puji Tuhan kabarnya baik, Caca. Sekarang lagi sibuk apa Miki? Kalau kesibukan sih untuk sekarang itu ya lagi ngurusin, kalau misalnya teman-teman tahu ya, kalau misalnya di fakultas kita kan ada lagi kegiatan yang namanya WIPOS tuh. Nah, jadi aku sebagai ketua divisi acara sedang meramu dan mengeksekusi kegiatan WIPOS kita, jadi agar terkenal nih fakultas kita ke Indonesia. Itu sih sekarang yang lagi sibuk. Cakep. Pasti juga Miki lagi pusing-pusingnya dengan tugas akhir skripsi, perskripsian lah ya, karena tahu semua Bang Miki pasti sudah menyusun ini ya akhir-akhir semester ini. Gimana Mik, perkembangan dari situasi perkuliahan di rumah aja ini saat ini yang Miki rasain sekarang? Kalau misalnya terkait dengan perkuliahan yang dialami sekarang sih bisa dibilang ya ada pro-nya, ada kontranya. Jadi kita nggak bisa ngelihat kalau misalnya dari positifnya aja, kita nggak bisa ngelihat negatifnya aja. Bisa dibilang kalau misalnya kuliah sekarang ya memberikan pengalaman baru lah untuk kita sekarang, terkhusus sama aku sendiri. Iya sih pasti, karena kita terakhir kali online tuh kalau nggak salah semester 4 deh, semester 4. Benar, semester 4. Terus sekarang tiba-tiba udah mau lulus aja ya kan. Aku sih Miki adalah salah satu, jujur ya guys, Miki adalah salah satu panutan kita semua gitu ya kan, karena gila Miki bener-bener kita guys. Dengan dari organisasi apa tuh kayak belajar bersama yang Miki buat, terus juga aktif juga di organisasi, itu adalah salah satu aku rasa kayak multitasking banget gitu, kayak no words can describe gitu, tapi jujur nih kayak betul kata dari hatiku sendiri ya Mik, kayak bukan peres atau gimana, tapi emang Miki tuh salah satu mahasiswa yang wow gila gitu, no word lah, bener-bener yang kayak aku jelasin lagi. Kayaknya kita boleh sharing nih tentang produktivitas, karena kebetulan juga hari ini kita bakal cerita nih ya tentang produktivitas. Gimana sih cara Miki untuk bisa mengorganisir segala kesibukan yang Miki sibukin atau Miki kerjain saat ini? Oke, nah terkait tips dan trik ya, sebenarnya memang untuk menyeimbangkan berbagai kegiatan itu benar-benar struggle ya, khususnya untuk kita mahasiswa, apalagi di saat daring ini kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang nggak terduga, tiba-tiba datang, tiba-tiba harus kita kerjakan. Memang masih menjadi problem sih bagi aku sendiri juga. Terkadang aku juga masih mengalami masalah terkait dengan bagaimana sih membagi tugas antara satu dengan yang lainnya. Cuman mungkin sesuatu yang sebenarnya sederhana dan sering banget nih kalau saya disampaikan sama orang-orang, itu adalah time management. Jadi time management memang terdengar sederhana banget, cuman masih banyak yang kita tidak praktikan dalam sehari-hari kita. Jadi kayak dari sederhananya aja deh, kalau misalnya sehari-hari tuh aku biasanya buat kayak timetable kegiatan apa-apa aja yang perlu aku lakukan setiap hari. Dan sebenarnya setelah aku menerapin ini, dan jujur aku menerapinnya itu setelah kegiatan daring sebenarnya, sebelum daring dulu kemarin aku nggak ada buat kayak gitu. Nah, setelah aku ngebuat kayak apa-apa aja yang perlu aku lakukan dalam sehari-hari, ternyata aku menyadari ternyata 24 jam itu cukup, bahkan berlebih. Kita sering mikir gitu kan, kalau misalnya 24 jam itu nggak cukup. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita atur nih waktu, kita lihat kapan kita harus kuliah, kapan kita harus kerjakan tugas, kapan kita harus
memberikan pemikiran kita ke tempat yang lain dan kapan kita harus memberikan kayak waktu untuk diri kita sendiri, itu sebenarnya dalam 24 jam itu cukup. Jadi benar-benar untuk juggle terhadap kegiatan-kegiatan kita yang banyak, satu hal yang penting itu adalah time management gitu. Dari yang hal yang sederhana aja, kita nggak usah sampai mikir, oh minggu depan aku mau ngapain ya, jangan terlalu jauh, tapi hari ini aja dulu, hari ini aku mau ngapain aja, apa aja yang harus aku lakukan. 24 jam itu cukup. Ya sih, bener. Kadang kita suka mikir kayak, aduh rasanya hari ini tuh nggak ada habisnya gitu, kayak oh kayaknya mau ngerjain ini lagi, tapi kita sampai lupa diri gitu kadang ya, Mik. Kadang kayak nggak ada titik, kayak apalagi kita ya guys psikologi gitu ya, makalah, presentasi ya kan, dengan harus menyelesaikan makalah apa segala macam, kayak ngebuat kita kayak kayaknya aku udah nggak punya waktu lagi nih gitu. Tapi ternyata dengan time management ya, kalau dari Miki itu time management. Dari aku nih kayak jujur aku nggak bisa time management jujur gitu, karena aku pernah coba nih ya kan, kayak tulis dulu nih hari ini mau buat apa, tapi tiba-tiba ada sesuatu hal yang kayak mendadak ternyata yang ini tuh harus di cancel dan akhirnya nggak sesuai juga sama time management yang aku buat. Kalau dari Miki kira-kira apa sih solusi untuk hal-hal yang kayak gitu tuh? Oke, nah ini mungkin berlanjut juga nih dari si bahasa time management itu, yaitu set priority. Jadi kita harus tahu nih prioritas apa aja nih ya yang perlu kita siapkan untuk mengatasi kegiatan-kegiatan kita yang kebetulan tiba-tiba datang nih. Misalnya nih, kita udah set waktu, tiba-tiba kita harus perlu datang nih pesan dari orang, bantuin aku kerjain ini dong. Nah, gitu. Kita udah tahu nih kalau misalnya di jam segitu kita ada kegiatan. Nah, kita harus pertimbangkan apakah kita memang bisa melakukan hal tersebut atau kita harus mendelegasikan atau menolak gitu. Jadi memang salah satu hal yang juga sulit ya untuk kita atasi itu adalah suatu hal yang tiba-tiba. Memang benar sih, suatu hal yang tiba-tiba itu nggak bisa urgent gitu. Urgent tiba-tiba kan masuk gitu kan. Cuman kita masih bisa mengontrol apa yang bisa kita ambil gitu. Jadi nggak apa-apa kita bilang enggak sama orang gitu. Ketika memang kita lagi nggak bisa, kita harus set boundary juga kan. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau misalnya Caca atau teman-teman yang lain pernah dengar Eisenhower Matrix, itu bisa banget kita gunain. Jadi ada sesuatu yang kita do, ada sesuatu yang kita delegate, ada sesuatu yang kita nggak perlu kerjakan. Jadi memang set priority dengan time management ketika digabungkan itu akan menghasilkan suatu kemampuan untuk membuat produktivitas kita lebih bermakna lagi. Itu sih kalau misalnya dari aku. Iya sih, benar. Oh ya, itu sih kayaknya hal itu belum bisa untuk aku lakukan, karena kayaknya untuk bilang enggak dulu untuk orang lain itu susah ya kan, apalagi kayak kita yang enggak enakan nih gitu ya kan, jadi kayak harus untuk menolak orang lain tuh agak berat gitu kan. Jadi mungkin itu yang bisa aku ambil juga sih, kayak harus tahu sih yang mana harus aku eliminasi nih, bisa kayaknya nanti dulu, back to our priority lagi gitu kan, harus ngapain. Nah, sekarang juga kan lagi lagi hitsnya tuh tema-tema tentang hustle hour. Pernah dengar gak, Mi? Yang istilah yang muncul di masa pandemi, di mana orang-orang itu fokusnya adalah terus kerja gitu. Kayak nggak mau bilang itu pepatah siapa, tapi itulah kerja, tahu lah ya guys gitu. Iya. Nah itu kan sama kayak menurut aku ya, itu ada dampak negatifnya tentunya, dan akhirnya tuh jatuhnya agak ke toxic productivity. Balik lagi nih ya guys, istilah yang nggak bisa dilepaskan dari 2021 adalah toxic gitu kayaknya. Jadi kalau menurut Miki gimana sih cara tips-tipsnya lah untuk menghindari hal-hal yang seperti itu? Untuk berarti ini berkaitan sama yang namanya toxic ya, productivity. Nah, memang ya kayak namanya ya, toxic productivity, produktivitas yang beracun. Jadi benar sih kalau misalnya di tahun 2021 ini banyak banget konsep-konsep baru tuh, ada hustle, ada toxic productivity, dan itu berkaitan sama sesuatu yang baik tapi kita lakukan secara berlebihan akhirnya jadi buruk. Jadi mungkin itu sih yang perlu mungkin kita garis bawahi. Pertama adalah terkait itu memang baik tuh, produktivitas itu baik banget, kita bisa menghasilkan sesuatu, tapi ketika suatu hal itu udah berlebihan
itu malah jadi toksik, jadi beracun untuk diri kita sendiri ataupun orang lain gitu. Jadi misalnya kayak kita udah lagi capek banget tuh, malah kita kan jadi lebih agresif tuh sama orang, jadi kayak bawaannya sensitif gitu. Iya, Nah, benar. kalau misalnya dari aku pribadi sih ya, gimana sih cara untuk mengurangi nih toxic productivity, gimana supaya produktivitas yang aku lakuin itu benar-benar produktivitas yang sehat gitu. Nah, yang pertama itu adalah aku harus tahu dulu diriku itu mampunya sebagai apa. Aku harus tahu diriku ini batasannya apa. Jadi mirip sama yang kayak tadi tuh, setting priority. Ketika aku udah tahu nih, aku ini kemampuannya apa, aku ini bisanya apa, ketahanan diriku seperti apa, aku udah bisa tentukan apa yang perlu aku kerjakan, apa yang aku tidak perlu kerjakan. Gitu. Jadi kalau misalnya dua cerita, jadi kalau misalnya untuk kesibukanku sendiri tadi aku ada jadi ketua divisi acara WeVolve, kemudian ada satu organisasi di luar aku jadi ketua divisinya, kemudian ya seperti ini lagi skripsian, dan kebetulan pada saat yang bersamaan itu ada salah satu kenalan aku itu kayak menawarkan untuk magang gitu. Nah, itu suatu hal yang menarik tentunya kan magang. Tapi aku tahu kalau misalnya, oh aku udah ada kegiatan ini, aku udah ada kegiatan ini, aku nggak mampu, aku ngerasa aku menyadari kalau misalnya aku itu nggak mampu untuk menghandle keseluruhan tersebut. Jadi aku akhirnya bilang no untuk hal tersebut. Jadi memang setting priority dengan kita mengetahui diri kita sendiri itu juga bisa menentukan nih apa aja yang perlu kita kerjakan. Gitu. Jadi daripada aku nggak maksimal di semua tempat, lebih baik aku maksimalin di beberapa tempat aja. Gitu. Dan itu balik lagi tergantung pada diri kita sendiri. Nggak bisa disamakan kemampuan tiap orang itu apa. Jadi misalnya mungkin aku nggak mampu nih untuk melakukan hal tersebut, tapi mungkin aja ada orang yang selain aku yang mampu untuk melakukannya. Oleh karena itu ini berkaitan juga dengan yang pertama. Yang kedua adalah jangan jadikan orang lain itu sebagai patokan yang benar-benar terpatok gitu. Kita kan sering banget nih lagi daring nih nengok orang ya kan, nengok orang, oh ini magang, oh ini ikut ini kita jadi kayak aku sekarang ini lagi ngapain gitu, ya insecure banget gitu kan. Nah tapi satu hal yang perlu kita perhatikan itu, kita jangan kalau misalnya dalam bahasa psikologinya itu jangan sampai terfiksasi nih sama orang lain gitu. Kita boleh jadikan orang lain itu role model, kayak nunjukin kalau misalnya oh ternyata selagi daring ini banyak nih kegiatan yang bisa dilakukan, bukan cuma bisa rebahan aja gitu. Tapi ketika kita menjadikan mereka fiksasi, kita terlalu terpatok untuk mengikuti mereka, kita ngikuti ini, ngikuti itu, ngikuti ini, dan kita melupakan kemampuan diri kita, ya udah akhirnya jadi toxic gitu. Kita jadi produktivitas yang kita lakukan itu ya nggak, kayak mana bilangnya ya nggak produktif, ya beracun baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Kita. Ya berarti balik lagi kayak kita sadar sih, balik lagi conscious terhadap kemampuan kita, terhadap apa sih yang sebenarnya yang kita butuhin gitu ya Mik ya, bukan karena tren. Karena kan karena lihat ada program ini nih dari pemerintah, gajinya sekian, menjamin segala macam, kita mulai tergiur tanpa sadar sebenarnya prioritas kita tuh apa, kemampuan kita seperti apa, dan kita lagi sibuk ngapain nih gitu. Jangan akhirnya kayaknya hal yang sebenarnya paling utama yang harus kita selesaikan jadi terbengkalai gara-gara jaminan-jaminan yang hanya menjadi bayangan-bayangan aja buat kita gitu. Bener banget. Aku setuju kali sih Mbak, karena di bagian yang Miki bilang kayak kita nggak boleh patokin sesuatu tuh ke orang lain. Ini kan kita ngeliat kan dengan zamannya sosial media, mudahnya kita untuk ngelihat kegiatan orang lain dari Instastory ya kan, dari TikTok. Dia magang seru banget nih di instansi apalah segala macam gitu kan. Itu yang ngebuat kita, nge-trigger kita kayak kita merasa aku belum ngelakuin apa-apa nih, aku belum ada di titik dan bahkan aku sendiri ya jujur gitu ngelihat Miki bisa tampil di sana, tampil di sini gitu ya, cemerlang di akademis dan segala macam, itu kan pressure ya jujur. Ini satu angkatan kita ada yang benar-benar bibit unggul banget gitu kan. Wow. Ya kan, benar jujur nih. Itu pasti ngebuat ada tekanan lah tersendiri. Menurut Miki pernah nggak ngalamin itu? Kita berangkat dari situ dulu. Miki pernah nggak ngalamin kayak gitu di titik yang seperti itu? Kalau misalnya dibilang pernah ya, pastinya pernah banget. Jadi kalau misalnya mungkin teman tahu kalau misalnya kebetulan aku kan sebagai seorang penerima beasiswa juga kan, dan ada beberapa orang yang benar-benar juga
prestasinya jauh di atas aku, bisa aku kasih tanda kutip juga jauh di atas aku gitu. Dia ada, kalau saya boleh cerita, dia ikut summer course, dia udah magang gitu kan. Itu kan sesuatu yang buat aku juga terpressure gitu kan. Aku bisa jadi insecure. Wah, aku kok belum bisa gitu kan. Tapi aku mikir lagi, mungkin aja ya, kita kan cuma ngelihat apa yang dia tampilin gitu. Kita nggak ngelihat apa yang nggak dia tampilin gitu. Jadi, bener, kita nggak melihat di belakang dia itu gimana. Mungkin dia jauh lebih terketer, atau mungkin sebenarnya ya kegiatan dia hanya itu gitu. Misalnya dia tidak melakukan kepanitiaan atau lainnya gitu. Sedangkan kita sendiri kan udah ada kepanitiaan dan lain sebagainya. Jadi memang ketika kita melihat seseorang itu, kita harus kayak mundur nih ke belakang. Jangan langsung kayak impulsif nih, oh orang ini bagus banget, bla bla bla. Tapi kita lihat kita ini udah ngapain sebenarnya. Jangan terlalu membandingkan sama orang, jangan terlalu terfiksasi sama orang. Akhirnya jadi buruk ke diri kita juga. Kita jadi kayak ngikuti sesuatu yang enggak kita inginkan sebenarnya. Itu kayak tadi dibilang sama Syahsa, jadi ngikuti tren. Akhirnya ya toxic deh. Jatuhnya sih kita yang capek sendiri gitu ya. Mungkin akhirnya lebih mencukupkan diri kali ya, Mei, kayak enough gitu. Yes, ya benar-benar. Kok tenang gitu aja gitu. Karena aku juga salah satu orang yang percaya bahwa mungkin tracknya Miki dengan tracknya aku berbeda. Mungkin cara Miki beraktivitas atau beraktivitas tuh bakal beda sama aku gitu. Mungkin Miki yang tertariknya di bidang akademis, terus penelitian, bla 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 segala macam. Sedangkan aku yang hobinya hahihi. Yang suka ketawa gini gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu, selagi aku merasa cukup dengan capability yang aku punya gitu ya, Mik ya. Iya, benar. Dan kalau kita bicara lagi nih, Mik, tentang produktivitas ya, pasti banyak banget lah hal-hal yang jadi perbincangan saat ini, karena kalau kita lihat dari sosial media tuh semuanya penuh dengan kegiatan orang. Menurut Miki ya gitu, kapan sih kita harus meletakkan standar kecukupan kita itu gitu, mencukupkan diri kita tuh di titik yang seperti apa? Karena kalau menurut aku ya, kalau kita terus-terus kayak ngelihat ke orang lain gitu kan, kayak membandingkan dengan orang kayak tadi Miki cerita, aku gak akan pernah ngerasa cukup sih, Mik, karena bawaan kita, apalagi kan kita dikenal sebagai manusia yang terus berkembang nih gitu kan, kita ya nggak akan pernah bisa cukup, kita akan terus berkembang gitu. Itu gimana pendapat dari Miki sendiri? Waduh, ini pertanyaan yang sulit ini, bener ya. Kalau misalnya memang kita manusia yang agak, tanda kutip ya, agak sulit untuk mengatakan cukup gitu kan. Cuman mungkin aku kembalikan lagi sih kepada kemampuan diri kita gitu. Jadi yang tahu kapan kita merasa cukup adalah diri kita sendiri. Jadi kayak tanya sama diri kita sendiri, ini kalau misalnya aku ikut ini, apa fungsinya untuk aku, apa tujuannya untuk aku, apakah ini sesuai dengan jalur karir aku gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita lihat nih, ada teman-teman kita yang ikut, kalau misalnya namanya Moon ya, yang orang delegasi gitu kan. Aku kan kadang aku juga kepikiran gitu, orang ini ikut ini kan, tapi aku pikirkan lagi, ini sesuai nggak sama tujuan karir aku, ini sesuai nggak sama masa aku. Nah ketika misalnya memang itu nggak sesuai, maksudnya dalam tanda kutip ya, belum sesuai, maksudnya kita nggak kepikiran untuk mengambil jalur karir itu, ya udah itu cukup, kita jangan ikuti mereka, kita cukup dengan diri kita sendiri gitu. Jadi ketika memang suatu hal itu memang benar-benar butuh, kita sadari kalau misalnya itu kita butuh, itu bisa menjadi pertimbangan untuk mengatakan itu cukup atau tidak, kita udah cukup atau tidak gitu. Jadi memang mungkin disclaimer ya tadi, kalau misalnya mungkin kita jangan terlalu terpisah sama orang, tapi bukan berarti itu menjadi justifikasi untuk kita rebahan terus ya. Tentunya kita harus meletakkan standar juga kalau misalnya kita perlu melakukan sesuatu gitu. Tapi ini lebih kepada kemampuan diri kita juga, kita mampunya sampai kapan. Dan yang tahu itu adalah diri kita sendiri. Nanti kalau misalnya diri kita udah mulai lelah, kita udah mulai pusing, kita udah mulai capek nih, sendi-sendi kita udah mulai nggak enak, oke, itu mungkin salah satu pertanda kalau misalnya tubuh kita mau bilang udah cukup gitu, istirahat gitu. Jadi banyak-banyak sih kayak kita merefleksikan sama diri kita gitu. Jangan kita cerita sama orang lain gitu. Ya orang lain pastinya akan memiliki perspektifnya dia gitu kan. Ketika kita berbicara sama diri kita, apakah ini kita mampu, apakah ini kita cukup, kita akan mendapatkan jawaban yang terkait. Jadi memang yang tahu terkait itu adalah diri kita sendiri,
dan banyak-banyak lah kita berefleksi sama diri kita. Itu sih kalau misalnya dari aku ya. Benar, kayak yang tahu kita ya cuma kita gitu ya. Kalau kita terus ngebandingin ke orang lain, mungkin nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah cukup. Dan mungkin gini, Mik, kata-katanya adalah kalau melihat orang lain itu jadikan evaluasi, jangan menjadi kompetisi, betul ya? Yes, bener banget, nice banget. Udah jadi quotes tuh. Iya, udah jadi quotes ya teman-teman, tolong di highlight bagian itu adalah. Jadi kalau mau melihat orang lain, evaluasi diri gitu. Jadi kayak, oh ternyata dia udah sampai situ, aku sampai mana ya kira-kira? Tapi bukan untuk lomba-lombain, bukan berarti aku ngeliat ini, oh aku harus IPK sekian gitu. Kalau aku merasa cukup dengan IPK aku yang segitu, ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Dan mungkin sekarang kan anak-anak ya di usia-usia kita ini kan mulailah mengait-ngaitkan dengan quarter life crisis dengan segala macamnya, dan beralasan bahwa produktivitas itu adalah salah satu syarat nih untuk bebas dari yang namanya quarter life crisis itu gitu. Menurut Miki itu gimana? Apakah itu hal yang patut untuk dijadikan alasan atau itu hanya alibi-alibian aja gitu? Berbicara dengan terkaitan dengan quarter life crisis, mungkin kita harus pahami juga ya kalau misalnya banyak sekali sebenarnya info yang beredar terkait dengan konsep-konsep psikologi itu kayak hanya sepotong-sepotong kadang ya. Jadi kita nggak memahami secara full terkait dengan quarter life crisis ini. Jadi kayak jadi pop science gitu. Jadi kayak cuman kayak tren gitu aja. Makanya aku seneng banget kalau misalnya ada beberapa kayak akun-akun yang sekarang itu memang udah benar-benar ngebahas terkait quarter life crisis itu dari sudut pandangnya psikologi yang benar-benar sesuai nih dengan konstruknya gitu. Jadi lebih terarah gitu dan berkaitan sama yang namanya produktivitas gitu. Nah, salah satu hal yang penting untuk kita lakukan menurutku untuk ya set agar tidak terjadi quarter life crisis dan itu tidak menjadi alasan kita untuk jadi toxic productivity adalah kita harus men-set yang namanya karir gitu. Jadi kita harus sudah mulai memikirkan nih, kita ke depannya mau jadi apa gitu. Kita ke depannya mau berkarir dalam bidang apa, kita mau mengejar apa. Nah, dengan begitu kita udah tahu apa-apa aja nih yang perlu kita kerjakan, apa-apa aja nih yang perlu kita ambil gitu. Dan misalnya aku pengen jadi aku pengen jadi psikolog gitu. Misalnya aku pengen jadi psikolog misalnya HR gitu kan, psikolog PIO gitu kan, bekerja di human resource gitu. Nah, berarti dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan magang-magang yang berkaitan dengan HR itu akan menjadi suatu kepentingan untuk kita, itu suatu hal yang perlu untuk kita ikuti gitu kan. Tapi apakah misalnya ketika kita berhadapan untuk menjadi bercita-cita untuk menjadi seorang HR di bidang seorang HR, apakah hal-hal yang tidak relevan dengan hal tersebut apakah kita perlu lakukan? Enggak kan gitu. Kayak misalnya seperti apa ya, sesuatu yang enggak berhubungan dengan itu mungkin seperti misalnya gitu ya nih, konten creator. Iya, benar. Karena kan banyak buka magang tapi positionnya itu content creator gitu kan. Ya, sebenarnya kita tujuannya pengen jadi HR gitu. Jadi kan agak-agak kurang relevan. Jadi yang kayak gitu-gitu bisa dieliminasi. Mungkin gitu ya maksud Miki. Nah, ya benar. Jadi kayak sesuatu yang enggak relevan dengan apa yang kita ingin dapatkan ke depan itu bisa kita eliminasi gitu kan. Dan ya udah, kalau misalnya kita udah mengetahui apa aja yang kita perlukan, ya udah kita bisa mengejar hal tersebut dan akhirnya terhindar deh dari yang namanya quarter life crisis itu sendiri. Karena kan quarter life crisis sendiri berasal dari ketidaktahuan kita mau ngejar apa sebenarnya, sehingga kita bingung nih dengan dewasa awal kita ini kita sebenarnya udah jadi apa, kita mau ngapain. Jadi benar-benar kalau menurut aku sih salah satu hal yang perlu kita persiapkan itu adalah set tujuan kita itu rencananya mau jadi apa gitu sih. Berarti set the goals juga gitu supaya itu jadi acuan kita nih untuk memprioritaskan yang seperti apa, memanajemenkan waktu yang seperti mana gitu ya Mik ya. Jadi nggak ibaratnya nggak semua mau dikerjain gitu, semua mau dikerjain, yang penting produktivitas gitu ya kan, kerja nggak gitu ya Mik ya. Yang penting nggak gitu. Iya nggak gitu, harus yang balik lagi sebenarnya kita butuh apa, mau jadi yang seperti apa gitu ya. Dan mungkin ada juga kita harus menggarisbawahi tentang self care.
Karena kan kalau udah terlalu produktivitas yang terlalu tinggi juga pasti kan kita capek, exhausted ya. Jujur aku juga kayak mana ya, kalau ngerjain tugas terus juga belum lagi organisasi segala macam, pasti kan pernah ya. Miki sendiri pernah nggak merasa yang kayak sering banget pasti ya. Sering banget. Belum lagi kayak ujian, terus harus buat ini dan tuntutan diri nih. Jujur kadang ada tipikal orang kan yang totalitas tanpa batas gitu kan, yang kita pengen terbaik, perfectionist gitu. Itu jadi beban sendiri kan untuk kita tuh. Gimana tips Miki untuk bisa memperhatikan diri lah demi produktivitas kita ini gitu? Oke, nah memang benar sih, kalau misalnya di masa-masa sekarang itu self-care merupakan hal yang penting banget untuk kita miliki gitu ya, harus kita lakukan sehingga ya produktivitas kita itu memang benar-benar jadi suatu hal yang menyenangkan untuk kita, jadi nggak suatu hal yang membebani gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dari aku adalah self-care itu adalah kewajiban gitu ya. Mungkin aku boleh cerita gini, aku kan ada kayak beli nih suatu kayak gadget gitu kan untuk mengurangi kalau saya stres gitu. Nah, salah satu teman aku bahkan bilang sayang kali buang-buang uang untuk beli hal tersebut gitu kan. Nah, pada satu sisi hal tersebut itu kan membantu untuk aku relief stres gitu. Itu salah satu cara aku untuk coping stres gitu kan. Jadi memang self care ini kayak gimana ya bilangnya ya, masih suatu hal yang agak sulit untuk mungkin kalau saya boleh ditanda kutipin mungkin agak tabu gitu sama beberapa orang gitu. Dan self care orang itu kan tiap orang itu beda gitu kan. Mungkin kalau misalnya aku seperti aku bermain game gitu. Tiap orang mungkin ada yang kayak misalnya kalau misalnya wanita mungkin bermake up atau bernyanyi dan melakukan buat konten gitu kan. Dan mungkin banyak orang yang nggak melihat itu sebagai self care gitu kan, kayak apa sih buat konten gini, padahal kan itu self care orang gitu kan. Jadi satu hal yang perlu kita pahami tentang self care ini bahwa tiap orang itu punya self care-nya masing-masing. Jadi kalau orang bilang apa sih buat gini bilang aja suka aku lah gitu. Itu jangan sampai orang apa yang kata orang itu kayak buat kita down gitu. Kayak kita udah stres, jadi apa yang orang bilang itu malah makin kita stres kan jadinya. Jadi memang benar sih apa kata orang itu perlu kita minimal kayak kita filter juga sih kalau misalnya yang disampaikan orang, karena memang self care ini penting sih untuk kita gitu. Jadi agar produktivitas kita itu nggak menjadi suatu hal yang membebani kita gitu. Jadi supaya kita enjoy nih untuk menghadapi hal-hal yang kita lakukan. Balik lagi tentang enjoy, mungkin kita juga perlu memilih suatu hal yang benar-benar kita enjoy kan gitu. Kita perlu memilih apa yang perlu kita lakukan dan kita enjoy terhadap hal tersebut. Terus itu juga mungkin ya metode untuk self care melalui pemilihan dari kegiatan itu sendiri. Iya benar. Jadi jangan maksain lah gitu. Balik lagi ya tadi Mik, jangan maksain, jangan try to fit in into something yang emang not yourself gitu loh. Jangan kayak milih kegiatan cuman karena ikut teman, cuman karena lagi tren gitu. Jadi coba untuk memaknai lah. Akhirnya juga ketika kita mengerjakan hal tersebut, kita jadi relief, jadi tenang, jadi tenang gitu. Jujur aku menerapkan hal itu. Kita sharing ya karena aku lagi ngikut kelas, aku ngajar di suatu organisasi dan itu ngajar masak gitu. Nah itu adalah ternyata ketika aku coba awalnya kayak berat, tapi ternyata ketika aku ketemu anak-anak, ketika aku membuat sesuatu makanan yang menyenangkan, itu akhirnya relief gitu. Ternyata jadi yang kayak beban aku tuh jadi yang agak hilang gitu, dan itu menyenangkan untuk bertemu orang baru, untuk bermain dengan imajinasi anak-anak, itu ternyata hal yang menyenangkan. Jadi aku rasa mencoba sesuatu hal yang baru itu boleh, tapi kalau memang itu bukan dirinya kamu, stop gitu loh, cukup berhenti. Benar. Iya, jadi jangan takut juga untuk mencoba gitu kan. Kadang kan orang terlalu picky, ini kayaknya bukan aku deh, ini nggak aku banget deh gitu kan. Tapi karena mereka belum mencoba, mereka akhirnya nggak mau memulai gitu. Jadi ibaratnya jangan berkedok ya Mik. Sekarang kan orang bilang kayak berkedok gitu ya. Jadi jangan berkedok self care, tapi jatuhnya tidak menghasilkan sesuatu apapun. Betul nggak Mik? Bener banget. Jangan sampai self care ini hanya sekedar ngikut tren. Gitu. Iya benar. Jadi kayak jangan ini aku lagi istirahat bentar self care, tapi keterusan terus kayak benar juga sih.
Jangan gitu. Bener. Jadi kita tahu tetap ngerti lah gitu ya kali batasan-batasan akan produktivitas kita sendiri. Nah, mungkin juga dari Miki sendiri ada nggak sih satu hal yang selalu mengingatkan Miki bahwa ini nih jalannya aku, ini hal yang aku suka. Mungkin ada quotes tertentu atau gimana, ada nggak sesuatu dari Miki yang selalu Miki ingat gitu kalau mengerjakan suatu hal? Menarik. Kalau misalnya suatu hal yang selalu aku ingat nih, kalau misalnya aku mengerjakan suatu hal adalah endingnya. Gitu. Oh, endingnya. Jadi aku selalu memikirkan endingnya. Kayak kalau misalnya aku mengerjakan ini, maka kedepannya aku akan bisa lebih santai. Kalau misalnya aku mengerjakan ini, aku bisa mendapatkan hal yang aku inginkan. Jadi nggak apa-apa kita memikirkan endingnya gitu sebagai suatu motivasi untuk melakukan sesuatu gitu. Jadi tapi jangan balik lagi ya, jangan gara-gara endingnya ini kita jadi malah terlena gitu. Tapi jadi kan ending ini kayak semacam pemicu gitu. Ketika aku melakukan ini, aku akan mendapatkan ini. Ketika aku nggak melakukan ini, maka aku nggak akan melakukan ini. Semuanya itu punya konsekuensinya masing-masing. Jadi dengan mengetahui konsekuensi apa yang kita lakukan, itu bisa menjadi suatu hal yang mendorong aku untuk mengerjakan suatu hal gitu sih. Itu kalau misalnya aku pribadi. Dan balik lagi, at the end of the day, kita itu adalah manusia yang terindividuasi. Kita punya kayak mana ya? Kita punya cara-cara kita masing-masing. Kita punya gimana membuat kita bersemangat itu masing-masing. Jadi aku kalau misalnya diajak jadi pembicara, aku selalu bilang kalau misalnya jangan jadikan apa yang aku katakan, apa yang disampaikan itu menjadi suatu patokan. Balik lagi seperti yang aku katakan di awal-awal tadi, tapi itu jadikan suatu hal yang bisa jadi trial and error. Jadi dicoba-coba. Betul, kayak ibaratnya semua orang tuh punya ramuannya masing-masing, bener ya Mik? Kayak bener. Kita boleh terinspirasi, kita boleh termotivasi, tapi bukan berarti caranya Miki 1+1 sama dengan 2 Miki itu sama dengan aku gitu ya. Jadi kayak balik lagi ilmu kehidupan ini, ilmu kesosial ini bukan ilmu yang ibaratnya kayak matematika 1+1 sama dengan 2 gitu ya Mik. Jadi bisa bermacam-macam gitu hasilnya. Dan aku punya pertanyaan dari pedoman Miki tadi. Kayak Miki bilang kayak the result, kita fokus pada resultnya gitu kan. Nah, pasti kita put on some expectation dong Mik di situ, pasti ya. Kayak aku benar-benar. Gimana sih cara Miki untuk kayak if there is something happen at the end gitu ya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang Miki punya, what will you do? Gimana cara Miki menyikapi itu? Aduh, masalah ekspektasi nih, wah bener sih. Cuman satu hal, ya bener sih. Satu kata cuman bebannya itu berat banget sih sebenarnya ekspektasi ini. Oke. Jadi berkaitan sama ekspektasi, satu hal yang menurut aku perlu kita miliki untuk segala yang kita lakukan dalam produktivitas kita itu adalah agile. Jadi kita harus lincah itu, kalau misalnya bahasa Indonesia itu lincah gitu. Kita harus bisa menyesuaikan ekspektasi dengan hal yang terjadi gitu. Jadi memang kita berfokus pada result, tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa proses itu nggak akan sejalan dengan result gitu. Jadi kita harus menyesuaikan nih ekspektasi, dan memang itu sulit banget, jujur kalau misalnya untuk menyesuaikan ekspektasi ini sulit banget, karena beberapa kali aku mengalami hal tersebut. Kayak aku udah berharap kalau misalnya kedepannya ini akan jadi seperti ini, kedepannya akan jadi seperti ini, tapi ternyata ketika di dalam prosesnya itu nggak sesuai dengan apa yang sudah diekspektasikan. Maka oleh karena itu kita perlu menyesuaikan nih si ekspektasi ini. Kita harus berusaha untuk menurunkan ekspektasi kita. Kalau misalnya memang ternyata hasilnya dapat segini aja, it's okay gitu. Setidaknya kita udah melakukan yang namanya proses. Kita udah belajar dari proses tersebut, kita udah tahu ini kurangnya apa, ini kurangnya apa gitu. Jadi ekspektasi pun nggak boleh jadi fiksasi kita. Jadi memang sebagai manusia kita harus dinamis gitu ya. Kalau misalnya dari psikologi, kita harus dinamis gitu. Jadi baik itu role model, baik itu ekspektasi, dan apapun yang kita lakukan, kita harus jangan terlalu terfiksasi sama hal tersebut gitu. Itu bisa menjadi motivasi, tapi jangan itu menjadi patokan. Itu menjadi kayak tumpuan benar-benar harus kita pegang gitu. Kita harus benar-benar bisa menyesuaikan ekspektasi, menyesuaikan orang lain dengan kemampuan kita sendiri, dan menyesuaikan. Memang kemampuan manusia itu adalah
pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai macam gitu. Dan ketika kemampuan itu kita nggak bisa kontrol gitu, kita nggak bisa menyesuaikan kita dengan berbagai keadaan, ya udah jadinya adalah si toxic productivity itu tadi. Bener sih, kayak berarti kita kayak jangan terlalu berfokus sama pepatah bahwa proses itu pasti tidak akan mengkhianati hasil. Kayak udah deh, itu udah pepatah lama, jadi kayak forget about that gitu. Kita fokus pada apa yang memang kamu kerjakan itu tidak akan pernah sia-sia, pasti akan menumbuhkan sesuatu hal yang positif ke diri kamu. Kalau aku sih sekarang gitu ya, Mik, kayak ngerjain suatu hal, mungkin kalau Miki fokusnya kepada hasil, kalau aku fokusnya kepada proses. Kayak yang penting myself is growing to be something yang better gitu. Kalau masalah hasil, masalah apa yang akan orang lihat itu punya perspektif masing-masing. Mungkin di satu sisi orang bakal ngeliat kalau Sasa hahaha mulu, ketawa mulu, tapi jujur dari aku merasa aku senang dengan diri aku sendiri, dan apa yang aku punya hari ini I'm full with bless gitu loh, yang kayak I'm happy gitu. Aku rasa itu juga sih yang jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, kapan kita mengetahui kita puas deh, kita cukup merasa puas dengan yang kita ngerasa cukup, balik lagi ya Mik, ke rasa cukup bahwa kita udah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu sih. Dari Miki ada lagi nggak sesuatu yang perlu disampaikan kepada netizen pendengar kita saat ini sebagai motivasi, inspirasi? Apa nih Mik, ada nggak? Kalau misalnya yang pengen aku sampaikan kepada teman-teman juga dan mungkin berkaitan dengan toxic productivity, ya ini suatu hal yang jadi acuan aku sih sebenarnya di semua tempat atau komunitas itu adalah at the end of the day, kita itu setiap orang itu adalah unik masing-masing gitu. Jadi berkaitan sama toxic productivity, jangan sampai kita menjadikan orang lain ataupun media ataupun ekspektasi apapun itu menjadi suatu patokan yang benar-benar terpatok gitu. Kita adalah individu yang unik masing-masing. Kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang misalnya ya bukan kegairan nih, misalnya menjadikan aku sebagai role model gitu, it's okay gitu. Tapi jangan sampai menjadikan itu jadi seperti terfiksasi gitu. Mungkin aku memang terkesan oke nih di akademik, tapi kalau misalnya aku tidak oke di dalam hal sport, di dalam hal olahraga gitu, itu kan berarti kita setiap orang itu unik, dan mungkin orang yang menjadikan aku role model itu lebih optimal dalam sport itu. Jadi ikuti kayak bisa dibilang itu adalah ikuti apa yang udah prosesnya, berarti ya ikuti apa yang udah aku lakukan, tapi jangan ikuti apa yang aku hasilkan gitu. Karena tiap orang memang benar-benar beda gitu kan. Yang tadi dia mungkin lebih optimal di sport, tapi karena terlalu terfiksasi sama orang yang kemampuan di akademik, maka sportnya itu nggak teroptimalkan gitu kan. Jadi balik lagi, kalau misalnya tiap orang itu unik masing-masing dengan produktivitas yang juga unik untuk masing-masing. Jadi be yourself. Itu aja sih. Be yourself, dan kayak jangan takut shy gitu. Nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi kayak stop banding-bandingin diri kamu dengan orang lain, mulai merasa cukup lah dengan diri sendiri gitu ya Miki ya. Yang kayak tadi highlight penting yang udah kita gagaskan tadi bersama Miki, bahwa ketika ngeliat orang lain, jadikan itulah sebuah evaluasi ya. bukan juga kompetisi. Dan aku setuju banget sama kata-kata Miki bahwa manusia itu adalah sifat alamiahnya adalah beradaptasi. Jadi ketika sesuatu hal yang mungkin naik turun itu adalah hal yang biasa, dan ya itulah kemampuan kita untuk bisa menghadapinya dengan kemampuan diri kita punya. Gila, keren. Ngobrol sama ini dapat insight-nya luar biasa, bagus banget. Jadi teman-teman yang ada di rumah yang lagi mendengarkan kita, aku rasa banyak banget sih yang bisa kalian petik dari kata-katanya Miki. Tadi dia banyak banget. Aduh, aku aja pengen nyatet gitu tadi. Miki, makasih banyak ya udah mau bersedia menjadi pembicara hari ini, dan I'm so glad to talk with you, and it's really nice. Kayak jujur aku kayak nervous guys tadi ngomong sama Miki. karena kita sebenarnya kayak nggak pernah ya Mik ngobrol secara langsung gitu. Baru kali ini langsung chat ternyata
arusnya cocok. Jadi ngobrolnya. Cocok ini, klop. Thank you for today dan teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan kalian, dan terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai bertemu lagi di diagnosa lainnya. Dari Miki, apa nih last word-nya untuk teman-teman? Ada? Last word-nya adalah last sentence kali ya kalimatnya. Ya, last sentence. At the end of kalau saya kalimatnya adalah at the end of the day you are yourself. Itu aja. Ya, at the end of the day you are yourself. Oke guys, thank you so much. Dan sampai ketemu lagi di diagnosa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you, Miki. Thank you juga Caca dan semuanya.